Susanti dengan NIM D1B1230019. Saya Nurul Santia Pratiwi dengan NIM D1B1230052. Saya Ahmad Rijal Santo dengan NIM D1B1230021. Saya Melisa dengan NIM D1B1230009. Saya Arif Pratibwi Dibola dengan NIM D1B1230001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tanaman selada. Tanaman selada merupakan tanaman sayuran tertua yang ada sejak ribuan tahun yang lalu dan pertama kali dibudidayakan oleh Mesir kuno sekitar 2680 sebelum Masehi. Awalnya mengambil minyaknya dari biji, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, daunnya ini dapat dikonsumsi atau dimakan. Kemudian tanaman tersebut menyebar ke wilayah Yunani dan Romawi dengan berbagai varietas. Pada abad ke-15, tanaman tersebut dibawa ke Amerika oleh Christopher Columbus dan menyebar di wilayah Asia, terutama di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, tanaman ini sangat dikenal dan dibudidayakan di berbagai daerah yang beriklim sedang seperti Cipanas, Lembang, Pagelangan di Jawa Barat, sehingga tanaman ini sangat populer karena kandungan gizinya yang tinggi dan dapat dikonsumsi sebagai lalapan atau salad. Alasan kelompok kami memilih tanaman selada dalam budidaya tanpa tanah karena tanaman selada sangat cocok dibudidayakan dengan sistem hidroponik. Dengan menggunakan sistem hidroponik, lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan dengan penanaman di tanah, di mana nutrisi diberikan langsung ke akar tanaman sehingga pertumbuhannya lebih cepat dan efisien. Di mana sistem ini tidak membutuhkan lahan yang luas dan terbebas dari serangan hama tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman selada. Morfologi tanaman selada ada akar, batang, daun, buah, dan biji. Batang selada berukuran pendek dan lunak, seringkali tidak terlihat karena tertutup oleh daun-daunnya yang rapat. Daun selada adalah bagian yang paling menonjol dan biasanya dikonsumsi. Daun selada bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang halus dan keriting dengan warna hijau muda dan ungu kemerahan. Saat memasuki fase generatif, batang akan memanjang dan menghasilkan bunga kecil yang berwarna kuning. Saat memasuki fase generatif, batang akan memanjang dan menghasilkan bunga kecil yang berwarna kuning. Setelah berbunga, selada akan menghasilkan buah kering kecil yang mengandung biji yang berwarna coklat atau hitam yang digunakan untuk perbanyakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh cahaya terhadap budidaya tanaman selada. Cahaya berperan penting dalam budidaya tanpa tanah tanaman selada karena berperan dalam proses fotosintesis. Cahaya merupakan energi utama bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis. Tanaman selada membutuhkan intensitas cahaya tinggi untuk melakukan fotosintesis yang optimal, yang umumnya membutuhkan 14-16 pencahayaan per jam. Tanaman selada yang mendapatkan intensitas cahaya lebih banyak akan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dan memiliki jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman selada yang mendapatkan cahaya rendah atau redup. Intensitas cahaya rendah akan menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat karena proses fotosintesis yang tidak maksimal, sehingga tanaman memiliki jumlah daun yang lebih sedikit dan ukuran tanaman yang lebih kecil. Oleh karena itu, pengelolaan cahaya merupakan faktor penting dalam pertumbuhan budidaya tanaman selada yang produktif. Alasan kelompok kami memilih media tanam rockwool dan air karena rockwool memiliki struktur berpor yang optimal untuk aerasi dan drainase akar, memungkinkan penyerapan nutrisi yang efisien dalam sistem hidroponik. Sebagai media tanam inert, rockwool memberikan kontrol penuh atas penyerapan nutrisi dan terhindar dari kontaminasi tanah, menciptakan lingkungan tumbuh yang bersih dan steril dari hama penyakit. Selain itu, rockwool memiliki berat yang ringan, mudah dipindahkan, dan membantu penggunaan air serta penggunaan pupuk yang lebih efisien. Pertama-tama kita menyiapkan wadah, rockwool, dan gunting. Setelah itu kita gunting atau potong rockwool tersebut dengan bentuk dadu atau kotak-kotak.
Setelah itu kita basahi dengan menggunakan air. Setelah kita basahi dengan menggunakan air, selanjutnya kita lubangi rokol tersebut dengan menggunakan tusuk lidi atau tusuk siomay. Buat lubang yang kecil sebagai tempat masuknya benih selada. Setelah kita membuat lubang dan memasukkan benih selada, selanjutnya kita menyimpan benih selada di tempat yang terkena sinar matahari agar pertumbuhan benih tersebut optimal. Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 minggu, benih tersebut telah berkecambah.